Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik-baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum memasuki pembelajaran, Bu Guru presentasi dahulu ya. Nanti yang saya panggil angkat tangan dan bilang hadir Bu, gitu ya. Yulianti Septiana, Konitatin Jelilila, Muhammad Zikin Ainul Yahya, Muhammad Restu Aji Priyatmoko, Hadir. Muhammad Vicky Saputra, Hadir Bu. Muhammad Haikal Nadif. Hadir Bu. Alhamdulillah, semua berangkat ya anak-anak. Pada hari ini pada semangat gak belajar pagi hari ini? Semangat. Sebelum itu buka buku temanya dulu. Bagian pembelajaran pertama, yang pertama ya anak-anak. Nah, di Indonesia banyak sekali keberagaman, yaitu keberagaman budaya bangsa, adat istiadatnya juga beragam, pakaian adatnya juga, bahasanya juga. Nah, Bu Guru, sebelum memasuki pembelajaran, kita lihat video. Nih, kita akan mengenali keberagaman. Sudah kelihatan semua ini? Sudah. Keberagaman bangsa Indonesia budaya. Kekecilan ya. Kelihatan nggak itu? Kelihatan. Beneran? Kelihatan. Yang pertama dari Sumatera Barat, yaitu suku Minang. Suku Minang rumah adatnya namanya rumah Gadang. Enten print punya, itu print. Itu di laptop ya, Ini suku Minang. Rumahnya suku Minang itu namanya rumah apa? Rumah Gadang. Nah, silakan. Sudah berkelompok? Sudah bertemu. Nah, ini sama ini. Nah, adep-adepan ya. Terus silakan buka halaman 1. Nah, di situ ada pawai budaya, teks bacaan tentang pawai budaya. Nah, silakan kelompoknya berdiskusi, membaca terlebih dahulu, membaca teks bacaan pawai budaya. Nanti setelah itu kita akan membahas tentang gagasan pokok sama gagasan pendukung. Nah, silakan saya beri waktu sekitar 2 menit untuk membacanya. Silakan anak-anak. Keragaman budaya di Indonesia, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun lalu mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun melatih alat musik dari alun-alun bunyinya seperti gendang, namun bentuknya kecilan.
namanya anak ini berbentuk seperti dua keping simbol. Nah, di paragraf pertama yang bagian ini gagasan pokoknya yang mana? Gagasan pokoknya yang bagian paragraf pertama. Ya, benar. Yang bagian gagasan utama itu biasanya di bagian depan. Yang gagasan pokok di bagian awal. Nah, yang paragraf pertama ini gagasan pokoknya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu bagian gagasan pokok. Nah, bagian gagasan pendukung yang mana? Siapa yang tahu angkat tangan. Nah, Tatin silakan. Yang mana? Iya, benar sekali. Mbak sampai pengen ngepain wonten pen nih kalau. Enggak. Mau baik. Saya pengen ngepain nih Kang, boleh anu. Enggak. Nah, akan nanti kenapa-napa. Paragraf kedua, perkelompok mencari gagasan utama sama gagasan pendukung. Ya, Ibu beri waktu untuk menjawab dan berdiskusi sama kelompoknya. Nanti dipresentasikan di depan ya. Paham? Ini enggak apa-apa ditulis. Mbak ini kok bisa nulis ya? Gagasan pokok itu biasanya di kalimat pertama. Nah, kalau gagasan pendukung itu selanjutnya di kalimat pertama. Itu paham? Nah, yuk nanti dipresentasikan di depan. Ya, tulis. Ini loh kalimat ini. Ya, nanti teman-teman. Yang sudah selesai maju ke depan untuk mempresentasikan di depan. Yuk, ayo. Siapa yang sudah selesai? Maju ke depan. Tatin sama Yulis sudah. Nah, yuk maju. Ayo Yulis sudah. Yang gagasan pokoknya yang mana dan gagasan pendukung yang mana dibacakan di depan sini. Nah, yuk baca. Gagasan pokoknya adalah Di barisan pawai ke depan terlihat rombongan dari Maluku. Gagasan pendukungnya adalah rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, benar sekali. Gagasan pokoknya atau gagasan utama itu di kalimat pertama. Nah, silakan dibuka itu di paragraf kedua, tulisannya gagasan pertama, gagasan utama yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Itu gagasan utamanya. Nah, gagasan pendukungnya yaitu rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Itu gagasan pendukung. Benar sekali. Tepuk tangan buat kelompoknya Tatin. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Nah, saya jelaskan tentang apa itu gagasan pokok. Ciri-ciri gagasan pokok yaitu mengandung inti masalah atau hal dibahas pada paragraf. Itu ciri-ciri gagasan pokok. Yang kedua yaitu dapat berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang ketiga, tidak membutuhkan kata hubung sebagai penghubung antar kalimat.
suku bangsa di Indonesia. Seperti suku tadi apa? Pertama suku Minang. Yang kedua tadi suku apa? Iya, terus ada apa lagi? Suku Ambon. Nah, di tadi suku Minang itu rumahnya rumah apa? Benar sekali. Yuk, kalian dengarkan khas yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa. Kalau kendang cara memainkannya gimana? Dipukul. Ya, benar sekali. Terus tifa dari Papua dimainkan dengan cara iya, benar sekali. Terus, kalau siapa yang pernah lihat angklung? Siapa yang pernah memainkannya? Oh, di mana? Kelas. Oh, iya. Angklung cara memainkannya digoyang. Nah, bunyinya itu beda-beda setiap angklung. Ada yang angklung kecil sampai angklung besar. Pernah lihat? Nah, terus saluang. Angklung, terus apa? Saluang, terus ya, terus bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran udara menimbulkan gelombang bunyi yang merambat sehingga dapat ditangkap oleh telinga. Itu loh. Nah, dibuat alat musik juga bisa. Caranya terus ini juga tempat pensil kalau diisi dengan watelot, terus pulpen, pasti ada suaranya. Coba kamu goyangkan. Gini loh, enggak. Ini. Nah, terus digoyangkan. Nah, bisa menjadi alat musik. Suaranya juga akan terdengar. Kalau saya petik biasanya pelan. Nah, ini kalau dengan dengan petiknya dengan kuat, berarti suaranya nanti itu terdengar keras. Siapa yang bisa main ini? Ini caranya dipetik. Isik gitu. Gimana bunyinya? Tadi apa? Bunyinya sapu itu gimana? Terus sandal juga bisa. Tapi ini alat musik di sekitar kita. Sapu. Pakai apa lagi nih? Sandal. Pakai helm. Gitar. Terus sama botol ini. Itu ya. Tadi kita dari awal tadi apa? Tentang paragraf pawai budaya. Nah, di teks bacaan tersebut ada gagasan utama, terus gagasan pendukung. Nah, kalau gagasan utama itu di bagian gagasan utama atau gagasan pokok itu di bagian awal paragraf. Kalau di akhir paragraf itu juga bisa dengan syarat ada kata kunci seperti oleh karena itu, terus sebab itu. Nah, terus setelah itu kita lanjut tadi mempelajari tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Nah, di Indonesia banyak sekali budaya bangsa Indonesia, yaitu seperti suku Minang tadi, rumah adatnya namanya apa? Rumah Gadang. Nah, terus makanan khasnya suku Minang apa? Di Padang rendang. Nah,
Setelah itu kita mempelajari tentang keberagaman kita. Kalau berbeda-beda dengan agama, berbeda dengan bangsa lain, budaya seperti agamanya yang berbeda, itu kita harus menghargai, terus tetap rukun dengan teman kita. Kalau kita berbeda dengan teman berbeda, tetap bermain walaupun berbeda agama, kita bermain bersama. Kalau di sekolah ada ya. Nah, terus tadi selanjutnya mempelajari tentang apa? Alat musik, angklung. Cara memainkannya apa? Digoyangkan. Terus saluang. Cara memainkannya ditiup. Terus kecapi terus itu kentrong atau gitar, cara memainkannya dipetik. Nah, kita sudah mempelajari semuanya, dan sebelum Bu Guru tutup pembelajarannya, saya harap anak-anak belajar di rumah tetap semangat ya, walaupun kondisinya sudah masih pandemi, tidak bisa ke sekolah, belajarnya tetap di rumah, tetap semangat, jangan malas, jangan bermain game ya. Bermain gamenya dikontrol, jangan sampai bermain game terus, karena nanti kalau bermain game terus nanti belajarnya mendapat nilai jelek ya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu beri lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti nah ini silakan dikerjakan berkelompok ya. Ini nanti bisa bekerja sama dengan orang tuanya, seperti mengerjakan gitu. Ini kelompok pertama ya. Oh, tidak apa-apa. Nah, bisa nanti dikumpulkan gitu ya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum.